the only way. Satu-satunya jalan. Ya, satu-satunya jalan. Di sini ya menarik sekali. 3 poin di sini, kuning-kuning nih. Apakah meditasi dapat membuktikan kelahiran sebelumnya? Nah, pasti banyak yang kepo nih, yang mau tahu. Ya enggak. Tapi susah, perlu meditasi dulu. Terus bagaimana tahap pencapaian jana? Ya. Terus juga apakah pencapaian kesucian, maga dan pala sesuatu yang memungkinkan? Nah, ini pun banyak dipertanyakan orang, ya. Dipertanyakan terutama bagi praktisi dan juga ya umat Buddha pada umumnya. Masih ada enggak sih Arya Pugala saat ini? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau ada kasih tahu dong Bante. Biar saya mau berdana gitu. Biar dapat pahalanya besar. Ya, nanti dengan penjelasan ini mudah-mudahan kalau waktu dan kondisi yang memungkinkan 3 poin ini bisa terjawab. Mudah-mudahan kalau waktunya memungkinkan ya, karena materinya ini banyak sekali ya. Ya. Nah di sini pembahasan secara detail dan mendalam sistem meditasi Pauk Center yang berlandaskan Visuddhimagga menggunakan tabel 7 pemurnian. Ya. Kita pendekatannya adalah Visuddhimagga menggunakan tabel 7 pemurnian. Ini jalur meditasi yang dilatih di Pauk Center. Yang Anda diagram itu. Nah, di sini ya, jalan pemurnian. Nah, oke. Balik deh. Ya, di sini kan yang kolom pertama Sila Wisuddhi sebagai pondasi Sila Wisuddhi Anda. Misalnya pemurnian moralitas. Sini ada moralitas. Sana ya. Oke. Nah, jadi 7 pemurnian itu sendiri ya, Sila Wisuddhi, terus Cita Wisuddhi, Diti Wisuddhi, Kangka Witarana Wisuddhi, Magga Nyana Wisuddhi, dan Pati pada Nyana Dasana Wisuddhi dan Nyana Dasana Wisuddhi. Ini adalah 7 pemurnian. Ini adalah tahapan seseorang dalam perkembangan spiritual untuk mencapai akhir dari penderitaan. Ya, tahapan ini harus mereka lalui. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe, nggak mungkin. Ya. Oke, nanti Bante akan jelaskan juga bagaimana korelasi hubungan antara 7 pemurnian ini dengan sila samadhipanya dan juga jalan mulia berluas 8. Itu sama saja, ya, cuma beda istilah. Ya, ini adalah sistem yang dijalankan atau dibangun oleh Pauk Sayadaw. Latihannya di sini ya mulai dari meditasi 4 unsur, terus 32 bagian tubuh. Nah, ini bagian dari Cita Wisuddhi sendiri. Nah, jalurnya 32 bagian tubuh, kasina putih, 10 kasina, terus jana 1, 2 sampai 8, ke 10 kasina, lalu meditasi 4 perlindungan, pemahaman tentang materi, rupa parigahanyana, arupa parigahanyana, pemahaman tentang batin, penetapan batin dan materi, rupa-rupa parigahanyana, nama rupa wawatana, pemantapan. Ini terus naik lagi sebab musabab bergantungan, paticca samuppada. Nah, di sini kita akan bahas tentang kehidupan lampau.
Nah, di materi di sini. Ya. Yang pertanyaan yang pertama, apakah mungkin meditasi dapat membuktikan kelahiran sebelumnya? Ini di sini bagiannya. Nah, ya. Nah, di sini ada memahami lakana rasa pacupatana pada tanah. Berikutnya. Lalu mulai meditasi vipassana. Ya. Jadi vipassana sampai ini nyana-nyana semua. Geser sedikit kok ke kiri, ke kanan. Ya. Ini nyana-nyana semua 16 nyana sampai akhirnya ya, terus nyana-nyana. Nah, sampai akhirnya pacawekana nyana di sini. Ini Gotrabu, Magapala dan pacawekana. Dan di sini Arya Pugala di daerah sini. Nah, ini juga apakah pencapaian kesucian Maga dan Pala sesuatu yang memungkinkan? Nah, di sini pun nanti bisa kita bahas. Gitu. Jalannya masih ada. Bisa dijelaskan. Ya. Nah, oke. Jalannya masih ada. Makanya jalan kesucian ini. Makanya dibilang jalan kesucian. Ya, ini adalah sistem. Jadi di sini ada anggapan umum sekali, nggak cuma di Indonesia saja, tapi juga di Myanmar bahwa PAOK Center itu hanya emphasize-nya atau penekanannya di samatha saja, hanya latihan konsentrasi saja. Itu salah besar. Kita berlatih, kita menggunakan metode samatha dan vipassana. Kita tidak akan langsung mengajarkan meditator untuk langsung vipassana kalau dia belum punya pondasi yang kuat konsentrasinya. Gitu. Karena pondasi yang konsentrasi yang kuat akan sangat mendukung latihan vipassana seseorang. Jadi kita melatih seperti yang Buddha ajarkan, samatha dan vipassana sebagai pondasi. Makanya ini sesuai dengan sila, samadhi dan panya. Sesuai dengan 7 pemurnian, Visuddhi Magga, sesuai dengan jalan mulia berruas 8. Itu semua samatha dan vipassana, komplit. Tidak ada yang dihilangkan, tidak juga ada yang ditambah. Ya, itu yang mungkin Anda perlu ketahui. Tapi kita memulainya membangun pondasi dulu, samatha, membangun konsentrasi. Kenapa harus membangun konsentrasi? Ya, ini pertanyaan. Kenapa? Kalau memang bisa cepat langsung vipassana, kenapa harus bangun konsentrasi, Bante? Nanti juga mungkin Anda akan dapat jawabannya. Kenapa harus bangun konsentrasi? Seperti itu. Ya, penting sekali. Oke. Satu-satunya cara untuk mencapai nibbana. Ya. Jalur inilah satu-satunya cara untuk mencapai nibbana. Gak ada lain. Anda gak akan bisa lompat langsung. Ya. Dari dasar langsung ke lantai 7. Yakin gak? Bisa gak? Gak mungkin. Ini satu-satunya cara. The only way for the relation of nibbana. Satu-satunya cara. Nggak mungkin Anda cuma baca doang jadi sotapanna. ya, banyak orang dia cuma baca sutta aja, wah saya sudah sotapanna, Bante. Ada itu menarik. Bante pernah ketemu beberapa orang mengatakan mengklaim dia sotapanna. Wah ini menarik dibahas nih. Terus apa yang Anda lakukan? Anda meditasi enggak? Ya saya sih cuma baca buku aja, Bante. Tapi sadar saya sangat kuat, Bante. Dibilang kan kalau keyakinannya kuat terhadap tirah tanah itu udah sotapanna, Bante. Waduh. Wah, repot nih orang begini. Kata ini pandangannya luar biasa sekali. Ya oke, terus dibahas ya, Bante jelaskan bagaimana seorang sotapanna harus meditasinya begini. Apakah Anda sudah lakukan seperti ini?
Belum Bante, gini-gini bagaimana Anda punya konsentrasi enggak, gini-gini, enggak ada Bante. Bagaimana mungkin, saya kan, semua ada sistemnya, semua ada penjelasannya. Dan makanya kita bisa lihat betapa Buddha guru yang sangat hebat, Buddha membuat sistem yang sangat luar biasa. Satu metode dengan metode yang lain akan saling berhubungan. Sangat sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan ininya semuanya. Makanya Anda beruntung, kita beruntung gitu. Punya guru yang hebat, guru yang sempurna, guru yang mengajarkan jalan dan masih bisa untuk direalisasi. Ya. Kenapa masih bisa? Oke, apakah pencapaian kesucian Magga dan Phala sesuatu yang memungkinkan? Pertanyaan itu. Ya, sekarang masalah pencapaian deh. Jangankan kesucian, pencapaian aja deh. Ketika seorang punya konsentrasi, nimitanya muncul. Itu kan pencapaian. Buddha menjelaskan bagaimana nimita itu. Dengan berkonsentrasi akan menghasilkan cahaya. Ya enggak, cahaya yang terang benderang. Ya. Dan mungkin di antara Anda semua yang di sini sudah ada yang ehipasiko itu. Ketika konsentrasi muncul cahaya, nimita. Nah, itu kan berarti pembuktian. Satu tahapan, pada tahapan itu Anda sudah membuktikan. Ya enggak? Dalam Anapanasati. Nah, nanti juga Bante akan menjelaskan bagaimana Anapanasati, apa yang bisa muncul, tahapan-tahapannya bagaimana. Itu kan pembuktian bahwa benar. Nah, dengan cara yang sama, kita pakai logika yang sama, mungkin nggak Magga Phala dicapai? Sangat mungkin, karena masih ada jalannya ini dan bisa dijelaskan. Ini semua, gitu. Ya mudah-mudahan akhir dari Dhamma Talk ini Anda tambah yakin. Kalau ditanya, yakin nggak Magga Phala? Anda mungkin jawabannya yakin Bante. Nah, ya. Jadi nggak berubah. Mungkin sebelumnya yakin nggak Anda mencapai arahat? Kayaknya nggak mungkin Bante. Mungkin 3-4 kehidupan lagi deh Bante. Rasanya nggak mungkin sekarang Bante. Umumnya kan gitu. Ya nanti saya mau lahir lagi Bante. Mudah-mudahan ketemu Buddha Sasana dan mungkin saat itu saya bisa jadi arahat. Nah, kalau sekarang bisa, kenapa nunggu nanti gitu kan? Pertanyaan berikutnya. Masih ada jalannya kok.